Jadi tadi kita sudah membahas tentang kalam Imam Ghazali ya, antara orang bodoh tidak beramal, orang alim tidak beramal. Kalau orang bodoh itu celakanya 1 kali, orang alim tidak bermanfaat ilmunya celakanya 1000 kali, itu kata beliau. Ini betul kalau kita pandang kepada diri, bukan secara umum ya. Ini untuk muhasabah diri, ini perlu. Kamu sudah berilmu tapi tidak beramal, gimana kamu nih? Itu untuk diri. Tapi kalau untuk kaji umum, kaji awam, maka orang bodoh, orang tidak berilmu salahnya 2. Sudahlah tidak berilmu, salah pula. Orang berilmu salahnya 1. Ya, karena dia berbuat salah. Paling tidak dia sudah melaksanakan kewajiban menuntut ilmu, walaupun kemudian dia melakukan kesalahan. Itu sudut pandang berbeda ya, sudut pandang berbeda. Salah benar tergantung sudut pandang kita. Ayo, untuk orang-orang mengalih kamu. Ayo tuh. Mengalih kamu enak. Tukar kaji dia mengalih. Itu kacau tuh. Nah, lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwalin. Dan ketahuilah oleh engkau annan nasa, sesungguhnya manusia, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, ala 3 ahwalin, atas 3 hal, 3 keadaan. Ini beliau sedang menjelaskan tentang jenis-jenis penuntut ilmu ya, jenis-jenis penuntut ilmu yang mana kita coba kita tengok di sini ya. Ada 3 jenis penuntut ilmu. Yang pertama, rajulun talabal ilma, laki-laki yang menuntut ilmu, liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi. Liyattakhidahu, untuk menjadikan ilmu itu, zadahu, bekalnya, ilal ma'adi, kepada tempat kembali atau kepada akhirat. Dia menuntut ilmu untuk menjadi bekal akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi, dan tidak bermaksud dia dengan ilmu itu illa wajhallah, kecuali wajah Allah saja, untuk Allah saja, lillahi ta'ala saja dia menuntut ilmu. Wad daral akhiratah, dan kampung akhirat, bukan untuk nyari duit. Ya, kenapa anak masuk pesantren? Rasulnya jadi ustad. Ya, rasuah jadi ustad. Pado mengalih, cak ngalih agama leh. Ayo. Enak. Pilih Sanjay seperempat barang labuhnya bil. Sanjay barang seperempat. 2 balik. 10 Berapa labuhnya tu mi? 2.000, 5.000. Ayolah, nak jadi jual kamu, jual Sanjay lah. Enak kan ada orang seperti itu. Langsung jadi ustad leh. Ngecek-ngecek saja PT. Jual-jual foto orang anak tafiz segala macam. Oh, kacau. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu makanya perlu juga kita subsidi silang, enak. Subsidi silang perlu ya. Bagi ustad ya, bagi ustad perlu subsidi silang. Ada kaji perai, ada kaji dia gap amplop, enak. Ayo, mau uji keikhlasan tuh di situ. Ya nak, uji keikhlasan tentu di situ. Berarti pada cerita dulu bangun pesantren dengan infak itu tadi uang pembangunan itu kan ya? Oh iya, itu yang agak heboh di di Facebook tuh. Dia pondok pesantrennya sudah bagus, berdiri, ada dipan, ada segala macam, tapi anak baru masih dipungut uang pembangunan. Ya. Artinya uang pembangunan, uang bangunan boleh. Uang bangunan kan umpama sewa jangka panjang, enak. Kalau uang pembangunan beda itu maknanya, enak. Perbaiki saja akad. Atau uang pangkal sebut, enak. Uang pangkal ini untuk apa? Tanda komitmen Anda belajar di sini.
Sebenarnya kalau misalkan dikaji-kaji, untuk apa mas kawin ya? Untuk uji komitmen laki-laki juga. Kenapa ditagih uang pangkal? Ada uang sekolah, ada uang pangkal. Orang kan kalau sudah ngaji, sudah belajar, tidak mau dia pindah. Kenapa? Karena kalau dia pindah berarti rugi banyak dia. Tinggal uang pangkalnya di situ. Itu salah satu ya penjaga komitmen sebenarnya. Tapi ya diperbaiki akadnya ya. Jadi dia menuntut ilmu untuk menjadi bekal di hari kiamat. Jadi tujuannya Allah dan hari akhir saja. Fahadha minal faizin. Maka ini orang dari faizin, dari orang-orang yang beruntung. Ini orang ini beruntung. Ini jenis pertama, menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yanala bihil izza wal jaha wal mala. Dan laki-laki, bagaimana laki-laki ini? Talabahu, menuntut ilmu, liyasta'ina bihi, untuk minta tolong dengan ilmu itu, untuk menggunakan ilmu itu untuk apa? Dia menggunakan ilmu ala hayatihi al-ajilah, atas kehidupannya yang ajilah, kehidupan sekarang, kehidupan dunia maksudnya. Ya, ajilah itu artinya kehidupan yang segera atau kehidupan yang sekarang. Ajilah kalau pakai hamzah itu artinya kehidupan nanti, akhirat. Jadi dia cari ilmu untuk apa? Cari ilmu. Nggak masuk pesantren, yo boleh bisa jadi hakim, hakimku lumayan enak. Bisa dapat alpart gitu ke. Contoh, dia nuntut ilmu untuk cari kerja. Jadi ustadz, ya boleh bisa maja di CBS. Jadi ustadz, boleh bisa jadi ini, jadi itu segala macam. DPS saja berapa gajinya sekarang, Dewan Pengawas Syariah di bank, enggak? Oh luar biasa. Dunia saja orientasinya. Ya, wayana labihi, dan dia dapatkan dengannya apa? Al-izza, kemuliaan, wal jaha, pamor, sama aja, izza jah sama sebenarnya. Wal mal, duit, dapat dia kemuliaan posisi, dapat dia jah kemasyhuran, dapat dia duit. Wa huwa alimun bidzalika, tapi dia tahu, sadar dia kok kerja ambo salah sebenarnya. Enggak, ambo nuntut ilmu untuk dunia, tahu ambo salah sebenarnya. Ini orang. Ya, jadi siap. Jadi jalan. Nah, mustashirun fi qalbihi, merasa dia di hatinya, dia merasa di hatinya raka kata halihi, rapuh hal keadaannya. Sadar dia kalau posisinya ini rapuh nih. Wa khissata maqsadihi, dan hina ya. Dan hina tujuannya. Buruk tujuannya. Fahadha minal mukhatirin, maka ini orang dari kelompok yang namanya mukhatirin, diwaspadai. Ya, ini harus waspada nih orang. Dia salah, tahu dia berbuat salah. Ya, orang salah dan dia tahu kalau dia salah itu bagus sebenarnya, tapi ini mukhatir, bahaya juga. Ya. Kenapa? Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Fa in ajalahu, kalau mendahuluinya, ajaluhu ajalnya, maksudnya lebih dahulu pula datang ajal daripada taubat, qabla taubah, sebelum taubat. Gimana jadinya? Khifa, ditakutkan alaihi atasnya, min su'il khatimah, dari su'ul khatimah. Dia salah, tahu dia kalau dia salah. Ini kan ada kesempatan bertaubat, berarti orang yang tahu kalau dia salah ada kesempatan bertaubat. Yang ngeri itu kan orang sudah salah tapi tidak sadar dia kalau dia salah, itu tidak ada kesempatan taubat. Itu makanya orang kalau sudah menganggap sholat itu tidak wajib, itu sudah kafir, murtad, bukan orang fasik lagi. Ya, murtad menganggap sholat tidak wajib. Kenapa? Kalau orang sadar sholat itu wajib, tidak sholat dia, ditanya pada dia, kamu tahu tidak sholat itu wajib? Tahu juga saya, tahu ambo ya banyak salah. Ini kan ada kesempatan taubat. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, ambo tidak sholat, ambo lah sampai, ambo ikut segala macam. Itu gimana caranya tuh? Kan maghrur, sudah tertipu. Nah, ini dia tidak tertipu, tapi dia mendahulukan syahwat. Ya. Orang ini bagaimana? Kalau lebih dahulu dia mati sebelum taubat, takutnya dia dapat su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khatril masyiah, dan tetap perkaranya itu fi khatril masyiah, dalam rawan masyiah, kehendak, dalam kehendak yang masih rawan ya. Maksudnya kehendak Allah kan. Wa in wuffiqa lit taubati, dan jika diberi taufik dia untuk bisa bertaubat,
Wuffiqa, diberi taufik dia litaubah, untuk taubat qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal. Wa adhafa ilal ilmil amala, dan dia sandarkan kepada ilmu tadi amal. Dia sudah merasa selama ini cari dunia dengan ilmunya, sekarang dia taubat. Kemudian dia hapuslah, ya dia bayarlah dosa-dosanya terdahulu dengan amalnya. Wa tadaraka ma farrata fihi minal khalali, dan dia mampu mengejar, tadaraka dia dapati kembali, ma farrata fihi, apa yang dia lewatkan, apa yang dia kurangi. Ya, aib-aibnya dulu dapat dia kejar kembali, minal khalal, dari kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat. Iltahaqqa bil faizin, maka dia ikut bersama orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung. Kalau dia bisa taubat dan mengikutkan amal setelah dia bertobat. Fa inna ta'iba minadz dzambi kamal la dzambalah, ini hadis. Maka sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa baginya. Orang kalau sudah taubat seperti tidak berdosa. Itu yang kedua. Hati-hati ya. Dia salah tapi dia sadar kalau dia salah. Yang ketiga bagaimana? Wa rajulun tsalitsun. Ini yang paling bahaya. Ini bahaya. Istahwadha alaihi syaitan, mempermainkan di atasnya setan. Bisa setan mempermainkan dia, menipu dia. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Fattakhadha ilmahu, maka dia jadikan ilmunya dzari'atan, jalan, ila takatsuri bil mal, untuk berbanyak-banyak harta. Ilmunya dia jadikan harta. Hati-hati ya. Ini ancaman untuk orang berilmu nih. Ini ancaman untuk siapa nih? Orang berilmu. Lebih parah orang yang sok berilmu. Orang tidak berilmu, tapi dia pakai baju orang berilmu, tujuannya untuk nipu awam dan mencari harta. Sedangkan orang yang memang berilmu saja, dia jadikan ilmunya jalan untuk mencari dunia, ini ancamannya nih. Apalagi orang yang memang aslinya tidak berilmu, dipakainya baju ulama, sehingga orang anggap dia ulama, dia jadikan itu sebagai jalan untuk mencari dunia. Itu lebih parah loh itu. Ya, orang kaya sombong bahaya enggak? Bahaya. Orang bodoh sombong double bahaya. Nah, bodoh sombong lah. Ya enggak? Jadi ya, ini orang masih berilmu ya, masih bahaya. Wattafakhur, dan berbangga-bangga. Jadi dia jadikan ilmunya untuk memperbanyak harta, tafakhur, berbangga-bangga, biljah, dengan pamor. Wa ta'azzuz, dan kemuliaan, bi kathratil atba', dengan banyaknya follower. Atba', pengikut, murid. Ya enggak? Murid sekolah. Jadi sekolah. Yadkhulu bi ilmihi kulla madkhali raja' ayyaqdiya minad dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalika yutmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakanatin. Ya. Ini yang bahayanya nih. Nah, jadi bagaimana? Dia masuk dengan ilmunya itu, setiap pintu masuk, setiap peluang dia masuk dengan wasilah ilmu tadi, berharap ayyaqdiya minad dunya, berharap dia mampu menuntaskan segala urusan dunianya, wa tarahu, ya, keuntungannya. Jadi secara zahir dia mencari dunia dengan ilmu. Di dalam hatinya bagaimana? Yang tadi kan dalam hatinya dia tahu dia salah. Yang tadi nomor 2, mukhatirin, orang yang perlu diwaspadai. Yang pertama niatnya karena Allah saja. Yang kedua dia niatnya cari dunia tapi dia tahu dia salah. Yang ketiga ini dia juga cari dunia tapi yutmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanah. Dia yutmiru, dia sembunyikan di kalbunya, dia simpan di hatinya perasaan. Apa perasaan dalam hatinya? Annahu indallahi bimakanah, bahwa dia indallah, di sisi Allah, memiliki makanah, memiliki posisi tinggi pula. Dia cari ilmu demi dunia, tapi merasa ayoiku ambo ku mulia lo di sisi Allah. Ya, hati-hati, ini mukhatir tuh. Ku nak mukhatir, ku bayu maghrur. Dia salah, tapi dia merasa mulia pula. Dia salah, merasa mulia. Littisamihi bisimatil ulama, karena berbaju dia dengan ciri-ciri ulama, karena berpenampilan dia dengan penampilan ulama. Wa tarassumihi birusumihim, dan bergaya dia dengan gaya mereka, dengan gaya ulama. Fizziyi, dalam seragam, wal mantiki, dan dalam pembicaraan.
tampilan dan gaya bicara. Ngicik lo untuk Buya lo. Ya, baju untuk Buya lo, gadang lo serupan pada Buya. Ma'a takalubihi ala dunia, bersama ini takalub asalnya anjing kan, anjing bukan kalau mengajar ya. Dengan beringasnya dia atau dengan penuh syahwatnya dia atas dunia, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Aku bantu anak kiai nan di Jawa aku, painyo do game ciuman ju artis ibu orang ama ndak tahu siapa jago. Gus pia dek dang Gus ko tak kaju lah, ai dek Gus ko hedon ko jadi dunianya. Tangok berang Gus ko nyo menikah tu joget-jogetnya jo bini na dikelilingi dek laki-laki anu. Joget-joget jo bini nyo dia tu aduh berang Pak. Ya ndak. Tu Habib. Ndak Habib ko yo. Habaib. Ya Habib tapi mencari dunia aja anu jo kehabiban itu dan nyo merasa mulia lah mbok ko cucu nabi ko ya nyo kiai dulu mah itu sombongnya orang sowan itu memang harus ngamplok 2 juta mah itu lah kira-kira salam jo kiai itu kalau di Jawa itu lo kelebihan Jawa ko kiai itu kalau nyo sungkem kalau nyo salam ada tempelnya tuh ya wajib ya Pak ya di Madura juga gitu ya kan bagus tuh sebenarnya. Tapi itu bagi orang awam ya. Kalau kata Gus Baha bagaimana? Orang awam menghargai ilmu dengan apa yang dia punya. Kan wajar. Tapi yang ulamanya ini nih. Ya, yang orang dianggap alimnya ini nih. Apakah dia mulia karena kiai, anak kiai, atau karena dia Habib tadi bisa jadi enggak boleh pakai nama-namanya itu. Sudahlah mencari dunianya merasa mulia. Belum di akhirat. Ini orang tertipu nih. Fahadha minal halikin, maka ini dari orang-orang celaka. Kalau mukhatirin dikhawatirkan, kalau ini celaka betul. Wa minal hamqa, dan dari orang-orang goblok, maghrurin, tertipu. Ini memang goblok terjemahnya ya, bukan gaya saya aja. Ahmaq, hamqa. Ini bukan hamka ya, hamka itu orang cerdas. Ini hamqa, ahmaq. Humqa, muannas. Hamqa harusnya ya, karena wazannya fa'la. Kalau humqa muannas, enggak hamqa. Kalau humqa fa'la itu muannas ya. Hamqa. Ya, biasa tuh ya. Wazannya ada humqa, tapi kalau humqa sama seperti yusra, sama seperti ulya itu untuk muannas. Ya. Tapi kalau ini seperti maut, mayyitun mauta, maridun marda. Fa'la, hamqa. Al-maghrurin yang tertipu. Bodoh tertipu. Ya. Hati-hati mana kayo. Dapat bantuan, dapat iko segala macam. Jadi anu belum. Jadi korup belum. Ya, ada tuh pesantren seperti itu dapat bantuan. Pesantrennya dapat bantuan tapi tidak dikasih sama anak-anaknya. Itu kebenarannya udah tugas. Bukan yang membesarkan pesantren. Dia sebenarnya jadi ya ayo tuh ada dinas sosial ngasih ke pesantren sabun, susu segala macam. Datang sidak orang pesantren, orang dinas sosial ke situ. Ini kenapa anak-anak tidak dapat? Ya enggak jadi dikasih usaha oleh dinas pendidikan misalkan ya enggak? Atau Kementerian Agama atau dinas sosial panti asuhan. Kasih usaha, kasih kambing, dikasih sapi, malah dijadikan usaha keluarga oleh pengurus. Hati-hati. Padahal dia sudah jelas nyari dunia, kemudian tetap merasa mulia. Kami ini kafilul yatim dengan Nabi seperti ini. Ya, hati-hati. Tapi kan itu ilmu agama lebih fokus ke ilmu agama. Lebih fokusnya ke ilmu agama yang. Iyalah, fokusnya ilmu agama. Kalau seandainya orang yang profesinya memang katakanlah ke dunia, pasti itu ada sampai contoh orang yang ambil lah misalnya. Ambil mendalami ilmu kelistrikan. Untuk cari pitih. Wajib. Cari pitih wajib. Maksudnya itu untuk niatnya tadi itu serupa yang pertama tadi. Iya. Itu karena Allah Ta'ala. Oh iyalah, itu luar biasa. Bisa lo beraja listrik untuk Allah Ta'ala. Niat batingke. Palingan niat itu tuh kalau usaha gadang, usaha sekolah anak. Ayo tuh, niatnya batingke.
Kan bekal akhirat dia tuh. Kini misalkan apa? Menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Mencari rezeki yang halal. Kan niat karena kena akhirat juga tuh pertimbangannya kan. Bukan murni dunia saja niat kita. Ya, kita nuntut ilmu, tambah kepandaian untuk apa? Agar enggak nyopet. Itu juga ibadah. Ya, menghindari minta-minta itu ibadah semua itu ya. Apalagi kalau kita juga membantu orang, makhluk niat itu enak mensyukuri umur, mensyukuri utak wak santi yang dak isi itu kan ibadah aja kan. Ya bisa juga ya. Yang ditekankan di sini menjual agama demi dunia kan itu sebenarnya. Jual agama demi dunia. Ilmu lain jual, ilmu bahasa Inggris juga jual. Agama dan jual. Tapi kadang kan sebagian diskusi kita ngaji di kawan dulu di rumah kan pertanyaan dari Ustaz Ilham. Aduh, seorang tokoh anggaplah kadang dengan Ustaz gitu kan. Iya. Saya keluar statement dari beliau udah kalau seandainya pedagang sibuk dengan dagangnya sehingga dia bisa beli alpat, seorang pengusaha sibuk dengan usahanya sehingga dia bisa beli rumah mewah, beli motor mewah gitu kan. Itu yang tidak bisa sibuk dengan itu dan malah sibuk dengan agama, seharusnya bisa juga betul beli itu kan gitu. Ini membenarkan. Di fokusnya alpatnya. Harusnya bahasanya bukan itu. Harusnya dia itu membahasakan kepada orang lain boleh, ya enggak? Misalnya ada orang yang suuzon melihat Ustadz nih mobilnya tukar-tukar terus. Hanya membahasakan ke orang yang enggak Ustadz boleh. Halo salahnya Ustadz botol rancak. Ya, kan boleh. Bukan orientasi. Nyo Ustadz kok nyo dikaja dunia agak sampai mau dia. Ya enggak? Ustadz kok nyo dikaja dunia, biarlah. Tapi dan bahasanya ambo pembelaan diri enggak boleh ya. Awak istilahnya ikut tujuan seolah-olah tujuannya memang dunia itu. Dan ada alpat. Kalau nyola punya alpat enggak banget cip. Ambo enggak suka ge alpat ke sebenarnya. Tapi alpat kok ngajak-ngajak ambo. Jadi je lah enak. Ya. Nah, itu agak-agak rumit. Tapi kita tidak ingin nilai hati orang ya. Kita nilai hati kita saja. Yang nilai hati. Nah, kekayaan tidak harus ditunjukkan. Kekayaan itu tidak harus ditunjukkan. Syukuri. Fahadis itu kan maksudnya bukan flexing ya. Maksudnya apa? Pakai. Maksudnya ada ustadz atau orang soleh, siapapun itu, dia ada duit, dia bisa beli alpat, belilah alpat. Jangan pelit-pelit, jangan pakai carry juga kemana-mana gitu ya. Dia mampu beli sepatu baru, pakai juga sepatu buruk yang udah sobek-sobek. Nah, itu enggak boleh. Ya, maksudnya itu bukan di pangan pitinya. Walaupun sepatu buruk, aku piti sampai miliar kan, enggak seperti itu. Ya. Jangan pamer-pamer. Tapi kita nilai diri kita saja ya. Ini orang dia tunjukkan rekening banknya di Instagramnya, biarlah. Dia mungkin ingin mancing orang pajak. Dia mungkin pengen di-inbox oleh orang pajak. Ya. Pokoknya ini kaji untuk diri kita ya. Jangan sampai kita jadikan orientasi dunia. Kalau bahasa kita enggak seperti itu ya. Jangan itu orang tuh sibuk bisanya beli alpat. Saya lah contohnya. Saya di sekolah juara. Saya juara 3 biasanya enak. Juara 3. Kawan saya yang juara 4 namanya Muhammad Ihsan. Ya, dia sudah kerja, dia ambil jurusan teknik sipil. Dan mungkin sekarang lancar lah rezekinya lancar, segalanya lancar. Boleh enggak saya bilang, harusnya Aden mau di Ihsan dulu harusnya lebih lo dan pada Ihsan. Kok gara-gara dia menuntut ilmu agama kok? Itu bahasa kita ya enggak? Gara-gara padahal saya juga mampu ambil jurusan teknik seperti dia. Pikiran saya seperti itu. Kalau saya dulu ambil jurusan teknik, mungkin saya lebih juga daripada dia. Karena boleh jadi saya lebih pintar dari dia. Gambaran saya seperti itu. Berarti sekarang gimana? Ya sudah, saya harus lebih juga kaya daripada dia di bidang yang saya tekuni sekarang, yaitu bidang agama. Oh enggak, berarti dia cari dunia. Nah, kalau ambil bidang agama itu tugas kita ya nyari ladang amal ya. Saya bikin alusam tuh kadang istri ngomong, alusam gua agak tapi cari piti, nah cari piti ya tapi keluar piti, keluar piti ya alusam aja enak. Nah, ada masuk duit itu nah ada.
Ya, kawan-kawan YTWU juga senior-senior kita itu katanya kami tidak dapat gaji dari yayasan, tidak ambil gaji dari yayasan. Ya, memang ambil gajinya dari pekerjaan yang sudah ada. Ya, memang seperti itu. Ya, kita harapkan nanti dapatnya ya Allah ganti saja yang lebih baik, yang lain seperti itu. Enak, bukan dari yayasannya, bukan karena kita ketua yayasan dapat, enggak. Dari ngajar barangkali bisa. Ya, ada jariahnya, ada kerajo awak tapi ya enggak. Ilmu kan tidak bisa dihargai, enak. Yang bisa dihargai itu waktu, capeknya, penatnya, itu bisa dihargai. Nah, itu rumit. Pokoknya kaji kau bawa ke dalam, bukan untuk ngukur-ngukur orang lain. Lanjut. Orang ini bagaimana? Id ar-raja'u munqati'un an taubatihi. Karena harapan sudah putus dari taubatnya. Raja, harapan, munqati'un, terputus an taubatihi, dari taubatnya. Tidak mungkin orang ini bertaubat. Orang berbuat salah dan dia merasa benar, merasa mulia pula dia di sisi Allah, tidak akan kita harapkan taubatnya. Kenapa tidak bisa kita harapkan dia bertaubat? Li dhannihi annahu minal muhsinin. Li dhannihi, karena sangka dia, annahu, bahwa dia minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Dia kira dia sedang berbuat baik. Ya. Ini hati-hati ya. Mohon maaf, hati-hati bikin pesantren, mencetak kader ulama. Dia merasa bangga, saya membuat sekolah, cetak kader ulama. Baca Quran tidak lurus. Ya, ilmu-ilmu dasar saja tidak dapat, gimana ceritanya mencetak kader ulama? Memahami kitab-kitab saja tidak bisa, cetak kader ulama di mana? Tidak, mencetak kader ulama itu memang, kalau mau lihat salah satu contohnya banyak pesantren-pesantren yang memang benar-benar peduli mencetak ulama. Contohnya Ashabul Yamin. Ashabul Yamin itu saking paniknya mencetak kader ulama, kalau hari raya Waisak kemarin tidak libur mereka. Hari raya Waisak tidak libur. Kenapa tidak libur? Karena walaupun libur, kewajiban cetak ulama masih ada. Siang malam belajar, sampai jam 9 malam mereka tetap belajar. Luar biasa, siang malam. Ya, ada tanggung jawab mencetak ulama. Nanti merasa banyak murid, banyak murid, leher nampak dia kitab. Ini judulnya mencetak ulama, enggak? Kalau mencetak pribadi muslim yang soleh, judulnya sip, sampai di situ. Tidak masalah, tidak pandai baca kitab, tidak masalah. Sholat 5 waktu tidak tinggal, bagus, mantap. Itu judulnya mencetak apa tuh? Pribadi soleh. Pribadi soleh. Tapi kalau mencetak ulama, it's on another level. Ya, levelnya sudah berbeda. Bukan level orang soleh lagi, bukan level abid. Maaf ya, beda. Level alim. Berarti karena musuh enak. Harus ganti, bukan harus ganti nama ya. Harus menguasai anak-anak itu ilmu ghayat, ilmu alat, enak. Nah, ilmu bahasa Arab dikuasai, ilmu hadis, ilmu tafsir, usul fikih dikuasai, tauhid dikuasai, tasawuf dikuasai, sirah Nabi terutama juga harus dikuasai. Ya, kalau judulnya apa tadi, cetak ulama. Dia hati-hati. Kita kalau mau masukkan anak, masukkan pesantren. Kalau judulnya pesantren berarti orientasinya cetak ulama. Kalau judulnya SMA IT, SMP IT, betul. Berarti ini memang orientasinya mencetak orang soleh. Lain tuh ya. Nah, makanya khianat tuh. Kalau ada pesantren, nyata pesantren tidak mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan untuk mencetak ulama tuh gawat. Mungkin judulnya masih kurang, ulama kelas. Itu judul yang bagus. Mencetak calon ulama. Bukan mencetak ulama, mencetak calon ulama. Itu rumit ya. Lanjut. Jadi mereka ini sudah terputus dari taubat, harapan tidak ada lagi. Wa huwa ghafilun, dan dia lalai an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan? Lisannya nyuruh orang benci dunia, tapi hatinya suka dunia. Ya enggak? Lisannya kan, semua ustadz pasti nyuruh orang meninggalkan hawa nafsu. Semua ustadz pasti nyuruh orang menjauhi hawa nafsu atau mengontrol hawa nafsu, tapi dia nafsunya asal nampak orang boto ranca, nyu ustadnya dulu pitinya, belilah boto ranca aja. Ya, payah lah nyawi punya lo nasi guang kah? Enak. Ya saleronya lai pitihnya lah ya pakai pantang nampaknya ustad lain mau dia ingin lo mau dia itu. Ya, pantang lo kerendahan.
Ya, enggak mau dia. Batu. Padahal kalau dia ceramah yang dia sampaikan pada awam apa? Wah, kendalikan nafsu, nah, perhatikan dunia. Puasa ini mengajarkan kita kesabaran. Gimana dulu Nabi dan para sahabat begitu zuhud. Hanya enggak bisa zuhud. Asal nampak orang punya pantang lainnya enggak punya. Nandi punya orang tuh. Ya enggak. Itulah. Beda. Hati-hati ya. Orang punya kadai cik. Kadai enggak ada ya. Jadi kan nak jual agama, jual kerupuk sanjai kan? Yang baiklah kau kerupuk sanjai sesuai sunnah, boleh tambah laku nanti ya, tu jual agama tu. Yang beri maaf, tu orang jualan banyak sesuai sunnah. Galih baju, selang apa bawa lah nama sunnah. Ya enggak? Wajib malah mencari nafkah enak. Nah, itu menggalih sajalah. Umrah tu menyakiti umrah lain. Umrah sesuai sunnah, tu umrah lain sesuai apa? Sesuai Injil. Enak. Itulah. Kacau. Datang orang umrah pada dia daftar setiap tahun senangnya. Ada sunnah Nabi umrah setiap tahun. Kan ada sunnah Nabi umrah setiap tahun. Tapi ada orang, Bu, kalau bisa sekali sebulan sudah apa ceknya enak. Umrah sesuai sunnah. Itu hati-hati kok. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah dari orang yang berkata tentang mereka Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang orang-orang ini? Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya ini dari selain dajjal ada yang paling saya takutkan atas kamu dari dajjal. Dan yang lo nerjemahkannya ini terjemahan ana saya, min dari, ghairi selain, dajjal akhwaf paling saya takutkan alaikum atas kamu daripada dajjal. Maksudnya apa? Ya, sebelum dajjal tiba, kan itu. Min ghairi dajjal itu maksudnya kalau tidak ada dajjal kalau tidak ada dajjal, kalau tanpa dajjal yang paling saya takutkan atas kalian ada. Siapa itu? Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Faqala ulama usu, ulama buruk. Ulama usu itu hanya ulama buruk. Itu. Kalbunya, lisannya menyuruh orang tinggalkan dunia, tapi dia sendiri ngejar dunia. Ini mohon maaf ya, halal ya halal. Tapi beda dengan orang yang melancarkan syahwatnya saja, mencabuli santrinya seperti itu kan kacau seagamu. Atau mohon maaf nih, ini beralik kiai, itu nak boleh ya lo pakai organ, pakai itu segala macam. Nyo harus menjadi role model, beralik kunan sesuai syariat. Kalau orang awam, mohon maaf ya, orang awam campur itu normal. Tapi kalau lah kiai itu dicalik-calik ikhtilat itu. Lebih hati-hati sebenarnya ya nak. Kiai itu. Dulu pulang lah di sewa ibu dulu gambus. Tapi gambus kerja organ kan sama alatnya. Gambus dengan organ alatnya sama atau beda? Sama kan. Ambo kecian kayak ibu jangan gambus. Itu telempong. Sewa ibu telempong. Lebih murah loh leh. Sewa telempong. Batu. Yo sagan awak hati-hati. Kira mintu mah itu lo. Mintu awalnya lah sewa lo organ enak. Kalau gambus. Ilai je lah walaupun enggak. Enggak lo ya. Pilih aja lah lagunya, lendak lagu lendak lagu Cinta Satu Malam, enak. Itulah. Ya, kiai anak enggak jilbab kan bahaya itu sebenarnya. Dan seolah-olah dibiarkan. Kalau ada usaha untuk menyampaikan, kita husnuzon, enak. Kita husnuzon mungkin sudah diingatkan. Tapi kan harus nampak raut enggak suka sebenarnya. Ya, terhadap maksiat yang terang benderang dilakukan orang itu kan harus nampak raut enggak suka. Kalau kata Bihamka, jangan semakan juga, jangan seduduk juga. Itu rumit. Ya, jangan-jangan kita nih enggak dosa-dosa buat kerajuan. Pokoknya jangan kejar dunia anak. Ustaz nyanyi kamar mandi bilang enggak masalah. Kamar mandi. Dunia nyanyi juga. Wa hadza li anna dajjala ghayatuhul idlalu. Ini karena dajjal tuh ghayatuhu tujuannya menyesatkan orang. Wa mithlu hadzal alimi, dan yang semisal orang alim ini, orang alim yang ketiga ini,
Wa in sarafan nasa 'anid dunya bilisanihi, walaupun dia menghindarkan manusia dari dunia dengan lisannya, lisannya membuat orang jauh dari dunia. Wa maqalihi, dan perkataannya, fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Tapi dia da'in, menyeru manusia ilaiha, kepadanya dunia. Dia suruh manusia kepada dunia dengan apa? Bi'amalihi wa ahwalihi, dengan perbuatannya, dengan kondisinya, keadaannya. Ya, dia ngomong, kalau ngomong dia jangan dunia, tapi perbuatannya itu membuat orang cinta dunia. Ini mohon maaf ya, ada seorang motivator yang bawa-bawa agama juga di Indonesia. Nah, dia sebut seperti itu. Adik gini masih miskin. Gimana? Dia bawa agama wah enak. Rahasia pintu rezeki segala macam kuantum. Tapi bahasanya seperti itu. Adik gini masih miskin. Enggak lihat. Ya, tersinggung Nabi Ayub ketika miskin. Walaupun nanti kaya, tersinggung Nabi Muhammad nanti. Nah, kita buka kuantum ini, kuantum realm kepala kita, enggak semesta mendukung kok bahasanya lah untuk jadi kaya orientasinya. Bukan hidup berkah yang dia cari. Dia kutip. Ya, diketip-ketip pula ayat. Ya, seolah-olah orang soleh itu mesti kaya, enggak. Orang soleh justru kebanyakan miskin. Orang soleh justru kebanyakan miskin. Kenapa orang soleh banyak miskin? Ini mohon maaf ya, orang-orang mengalih, kok mohon maaf ya. Orang soleh, kalau ada pejudi masuk ke kedainya di usianya, Pak, kami nak ngalih gini Pak. Batu. Karena dia nak mau duit yang masuk ke tokonya itu duit syubhat. Dia ini pejudi, dia juga pegawai. Sekarang duit yang dia pakai belanja di toko kita duit mana? Syubhat. Duit syubhat namanya. Belum tentu juga duit judi, bisa jadi duit gaji. Tapi kan nak mungkin lo tanya orang kok piti judi itu piti. Kan nak mungkin. Tidak lah ke debit. Waduh. Enak. Saya ngelih sanjay kok kini padusi jalan surang nak ke mahrabah kakak. Nah. Istilahnya orang soleh, apalagi orang bertakwa itu susah kaya. Kalau dia menggalih, kalau dia berdagang, maka dia akan lebih selektif memilih pelanggan. Ayo. Itu contoh ya enggak? Makanya jadi orang adil saja lah itulah santiang. Ya, jadi orang adil itu Pak, orang adil itu ya secara fikih saja sudut pandangnya. Yang belanja di toko kita siapa? Orang korupsi, orang koruptor misalkan. Dari mana dia dapat duit untuk belanja? Enggak tahu kita. Bisa jadi dari duit korupsi, bisa jadi dari gaji. Secara fikih halal enggak? Halal. Halal ya. Jadi tanya lo kok korupsi Pak? Iya, haram jadinya. Halal. Termasuk pelacur ke toko kita. Pelacur, tahunya produksi enggak elok. Masuk dia ke toko kita, belanja dia. Boleh kita terima? Ya boleh jadi ada pemasukannya yang halal. Enggak tahu kita enak. Itu kan contoh tuh. Contoh. Itu orang adil namanya tuh. Sekedar dia hanya pandang halal dan haram. Tapi kalau orang sudah naik ke level orang soleh, yang syubhat juga dia tinggalkan. Tambah payah kayo kan. Dia itu orang bertakwa, yang dia tinggalkan tuh hal mubah lagi tuh dia tinggalkan. Tambah payah lo kayo. Orang takwa tuh Pak, hariko buka kadai lah dape untuk makan bisuak tutupnya kadai le. Kak kadai lah dape untuk makan bisuak lah tutup kadai le. Rezeki orang kadai sebelah lagi aja. Itu tambah payah kayo tuh. Contoh enak. Makanya kita cukup jadi orang adil aja, orang adil, orang cukup ya. Pengen poligami cukup kita. Amin bit, amin. Kan ada orang rumah saya. Lah itulah dulu ya. Besok insyaallah kita lanjutkan. Besok Selasa maksudnya ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.